di kampus kami tentang masalah apa? Tentang otak. Oh, salah sambung saya. Saya bukan spesialis otak. Saya selalu cuman makan otak-otak. Ustadz bacakan ayatnya. Nanti yang ngomong masalah otak menurut medis ini profesor guru besar kami. Oke, panel berdua ya. Ya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin, otak bagian depan. Otak ini ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak depan, ada otak belakang. Nasiyatin, otak bagian depan. Kadzibatin, pembohong. Khati'atin, pelaku dosa. Ini ayat nggak masuk akal. Tapi kalau ditanya, kenapa yang bohong, yang melakukan dosa itu ubun-ubun? Jangan nanya-nanya, karena banyak nanya masuk neraka. Itu jawaban yang paling mantap. Ustadz Somad, ya, kenapa otak depan itu yang bohong, yang buat dosa? Padahal yang bohong kan lidah, yang buat dosa kan tangan, yang buat dosa kan kaki, yang buat dosa kan kemaluan. Kenapa otak bagian depan? Jangan banyak nanya, karena banyak nanya itu Bani Israel. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Ternyata menurut pakar otak, Ustadz Abdul Somad, yang memerintahkan mata, tangan, dan kaki melakukan sesuatu adalah otak bagian depan. Otaklah yang memerintahkan lidah untuk bohong. Otaklah yang memerintahkan kemaluan untuk seliweran. Otaklah yang memerintahkan tangan untuk buat dosa, menandatangani perbuatan jahat. Makanya Allah mengatakan nasiyatin kadzibatin khati'atin. Dan otak ini melakukan scan satu hari 5 kali. Seperti laptop yang diprogram untuk scan laptop dalam satu bulan beberapa kali untuk bersih dari virus, maka otak ini di scan satu hari 5 kali. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Kita pun men-scan ubun-ubun satu hari 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apa itu? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ustaz Somad, tolong bacakan ayat tentang wudu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ustaz, gimana kalau wudu? Ya wudu saya hidupkan keran, saya hidupkan. Tapi ayatnya Pak Ustaz, wa aydiyakum ilal marafiq. Mestinya dari ujung sini ke sini. Karena dia mancing-mancing saya, ya terserah, mau gini sah. Kamu pergi ke kolam renang langsung niat wudhu, nyemplung, sah menurut mazhab Hanafi. Karena wawnya itu bukan litartib, yang penting basah semua, sah. Bukan gitu Ustadz Somad. Menurut kami di rumah sakit, kami kalau mau ngoperasi orang, cuci tangannya persis seperti cuci tangan ayat wudhu. Gimana cuci tangannya Pak Dokter? Untung dokternya nggak balas, ngapain nanya-nanya. Kami cuci tangan itu bukan airnya dari atas ke bawah, karena kalau airnya dari atas ke bawah, bakteri menggelantung di ujung jari. Kalau bakteri kuman di ujung jari, kami sentuh perut pasien yang dibelah, maka terkontaminasi, membusuk. Maka kami cuci tangannya seperti ayat dalam wudhu, wa aydiyakum ilal marafiq, maka ujung tangan steril karena turun bakterinya ke siku, dan nggak mungkin orang ngoperasi pakai siku. Allahu Akbar. Siapa yang akan menjelaskan itu? Yang akan menjelaskan itu adalah dokter spesialis hafal Quran, alumni Ishkarimah. Dia kalau masuk ke ruang IC, di ruang tertulis di depan ICU, semua yang ada di situ tenang. Kenapa? Karena dia menampilkan aura seorang hafal Quran. Dia didampingi oleh para malaikat rahmat. Masuk ke ruang ICU, dia akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dua kemungkinan, yang sehat makin sehat atau mati. Apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim? La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang susah, yang sulit, yang payah, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi mimpi kita ke depan adalah pemimpin, pengacara, tentara, polisi, dokter, apapun profesinya, mereka semuanya adalah ahlullah, para penghafal Al-Quran. Kira-kira apakah adik-adik siap untuk melakukan ini? Dari bunyinya sepertinya nggak siap. Mereka bukan nggak siap Ustadz, mereka ini orang-orang yang tawadhu, qanaah, rendah hati, nggak riya. Mereka memang dididik begitu. Makanya kalau ditanya, siap berjuang? Siap. Makan? Siap. Iqra'ul Quran. Terus fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang. Padahal selama ini kita membaca Quran adalah kertas yang ditulis dengan tinta pena. Bagaimana membayangkan Quran itu datang? Apa dia datang seperti SpongeBob? Nauzubillah wal iyadzubillah, meremehkan Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan Quran datang? Dulu susah orang menjelaskan Quran itu sosok yang datang. Sekarang kalau saya susah ngapal ayat karena saya bukan penghafal yang hafal pojok segala macam, bagaimana saya? Saya dibantu oleh saudara saya, namanya Syekh Google.com. Saya payah mau membaca karena di jalan saya tinggal dengar suara, namanya Taba Yatubu YouTuban. YouTube. Apa maknanya? Handphone bisa menolong saya. Semakin canggih handphonenya, semakin mantap. Dulu handphone hanya sekedar tulisan, kemudian berubah mulai poliponik, kemudian berubah dengan suara dan gambar. Nanti akan muncul handphone AI. Handphone, saya mau ceramah tapi kurang enak badan, kamu aja yang ngomong ya. Siap. Sekarang orang sudah mulai bertanya kepada handphone daripada kepada ustadz. Saya nanya sama Ustadz Somad, nggak ngerti banget dia masalah itu. Bagus saya nanya ke AI. Kalau handphone bisa nolong, kalau aplikasi bisa nolong, kalau AI bisa nolong saya, maka ada yang lebih bisa menolong nanti. Siapa dia? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat, tapi yang datang itu adalah bacaannya sesuai dengan kualitas. Jadi kalau dia hafal 30 juz dengan makharijul huruf, dengan fahamnya, dengan faqihnya, dengan alimnya, dengan tafsirnya, maka kalau ibaratkan handphone, nanti Qur'annya itu akan datang kepadanya. Handphone yang paling mahal, kualitas tingkat tinggi, saya nggak mau sebut merek, nanti jadi iklan gratis buat mereka. Tapi kalau bacaannya biasa-biasa aja, pahamnya juga kurang, makharijul hurufnya juga kurang, ya yang datang itu nolong seperti handphone saya ini lah, biasa-biasa aja. Maka siapa yang akan menolong kita? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Siapa yang mau nolong kita? Maka yang bisa menolong adalah Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Yang ketiga, syafi'an. Syafi' diambil dari kata syafa', wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Watr ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu maha ganjil, tunggal, esa, tidak berbilang, dan dia suka kepada yang tunggal. Salat witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat paling banyak. Saya ketika menghadap Allah nanti witir sendirian, lalu kemudian datanglah genap, wasyaf'i genap. Maka ketika datang seorang menolong saya, maka menjadi genap. Witir tunggal, syafa' genap. Saya aslinya tadi duduk di depan adik-adik ini grogi, lalu kemudian saya duduk di dekat Habib Soleh, saya pun menjadi tenang, menjadi pede. Walaupun yang pakai sorban, yang pakai jubah, yang mancung beliau, saya seakan-akan seperti itu juga, karena saya didampingi, karena saya dibersamai. Maka ketika kita mati nanti menghadap Allah kita sendirian. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah.
kamu datang menghadap Allah sendirian, tapi kemudian saya menjadi tenang karena ada syafaat. Syafaat itu adalah Al-Quran. Syafi' yang menggenapkan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, dia akan menjadi teman, pelengkap, penggenap, sahabat. Selalu diterjemahkan syafi' itu penolong. Ada pertolongan Nabi Muhammad, sholawat. Ada pertolongan orang beriman, syafaat. Ada pertolongan malaikat, syafaat. Tapi ada pertolongan yang paling dekat adalah pertolongan Al-Quran. Dari mulai di liang lahat sampai di padang mahsyar, sampai di titian Shiratal Mustaqim, sampai di tempat penimbangan amal, sampai akan masuk ke liang lahat, sampai akhirnya masuk bersama Al-Quranul Karim sesuai dengan kualitas bacaannya. Dan adik-adik tidak hanya sekedar mendapatkan syafi'an syafaat, tapi juga musyaffi'. Hai para penghafal Quran, kalian diberikan syafaat dan kalian diberikan kuasa untuk memberikan syafaat. Siapakah yang mau kalian berikan syafaat? Lalu alumni Ishkarima menyusun daftar syafaat. Ibu, ayah, istri, anak, mertua, teman, saudara, sahabat. Habis itu masih ada kuota, dia bingung mau ngasih siapa. Ingat dia, oh Ustadz Somad. Ustadz Somad kan Ustadz, kemana-mana ceramah tablik agar. Masa ceramah Ustadz gak bisa nolong Ustadz nanti di akhirat? Saya ragu ceramah saya ini pahalanya sudah dihabiskan oleh riya, sum'ah, angkuh, sombong, viewer, subscriber, follower. Yang tersisa hanyalah ketakutan kepada Allah. Kita mendekat kepada Allah ini, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dengan dua. Seperti burung yang terbang mendekati sarang dengan dua sayap. Sayap yang pertama khauf, takut tidak dapat syafaat, takut azab kubur, takut pertanyaan mungkar nakir, takut dibangkit di padang mahsyar, takut meniti titian Shiratal Mustaqim. Tapi ada di lubuk hati paling dalam raja, berharap ada yang memberikan syafaat. Dan di antara yang memberikan syafaat adalah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Yang keempat, li ashabih. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada ashab. Ashab jamak dari sahib. Sahib satu, sahibani dua, ashab tiga. Siapa itu sahibul Quran? Ulaika ashabul jannah. Penghuni surga dikatakan ashabul jannah, sahibul jannah. Kenapa? Karena dia selalu di dalam surga. Ashabun nar. Penghuni neraka dikatakan sahibun nar. Kenapa? Karena selalu di dalam neraka.